Assalamualaikum sahabat, terima kasih telah mengikuti channel ini dari awal. Kami doakan semoga sehat selalu. Di video seri penaklukan Syam ini, kita akan membahas Perang Yarmuk. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, sebab masih ada bagian kedua dari video ini. Yordania, Suriah, Palestina, dan Lebanon adalah negeri-negeri yang dahulu disebut sebagai negeri Syam, atau orang Romawi menyebutnya Levant. Syam adalah koloni Romawi yang berbatasan langsung dengan Jazirah Arab di sebelah utara, sedangkan wilayah Romawi sendiri sangat luas. Negara ini merupakan imperium adidaya kedua setelah Persia kala itu. Hubungan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi sudah terbangun sejak lama. Di masa Rasulullah SAW, beliau pernah mengajak bangsa Romawi untuk memeluk Islam. Dengan catatan, jika Heraklius, kaisar Romawi saat itu menerima, Rasulullah tetap mengakui kekuasaan dan wilayahnya. Namun, Heraklius menjawabnya dengan jalan militer, sebelum akhirnya tumbang di tangan para sahabat Rasulullah. Selain itu, Rasulullah juga mengirim surat kepada gubernur Syam bernama Haris bin Abi Syamr al-Hosani. Namun, utusan pembawa surat dari Rasulullah bernama Haris bin Umair al-Azadi justru dibunuh oleh salah satu pembesar Syam. Bahkan, gubernur Syam saat itu mengancam untuk menyerang Madinah. Sebelumnya, tidak pernah seorang utusan dari Rasulullah dibunuh dalam misinya. Ini artinya, negeri Syam telah menyatakan perang terhadap kaum muslimin. Dan akhirnya, terjadilah Perang Mu'tah, yang terjadi di daerah Mu'tah, sebuah kawasan di Balqa pada Jumadil Awal 8 Hijriah atau 629 Masehi. Di Perang Mu'tah ini, 3 panglima muslimin gugur, diantaranya Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Walaupun begitu, Perang Mu'tah dimenangkan kaum muslimin di bawah panglima cadangan Khalid bin Walid. 3 tahun berikutnya, pasukan Romawi melakukan ancaman di perbatasan Syam. Lalu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjadi khalifah menggantikan kepemimpinan Nabi di Madinah, mengirim pasukan di bawah panglima muda Usamah bin Zaid. Pasukan ini juga berhasil memukul mundur pasukan Romawi di perbatasan Syam. Setelah pasukan Usamah kembali ke Madinah, dan berhasilnya Khalifah Abu Bakar memerangi gerakan Riddah, kaum muslimin melakukan ekspansi besar ke dua wilayah, Persia dan Romawi. Ke wilayah Persia, Abu Bakar menargetkan wilayah Irak atau Mesopotamia, sedangkan ke wilayah Romawi, targetnya adalah negeri Syam. Dalam ekspedisi ke Syam, Khalifah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan jumlah pasukan sekitar 30.000 personil. Kemudian, pasukan ini dibagi menjadi 5 divisi di bawah panglimanya masing-masing. Divisi pertama, yaitu pasukan Yazid bin Abu Sufyan yang dikirim menuju kota Damaskus. Sedangkan pasukan Amr bin As dikirim ke Palestina. Lalu pasukan Surahbil bin Hasanah dikirim ke Yordania, dan pasukan Abu Ubaidah sendiri menuju ke kota Homs. Kemudian pasukan Ikrimah bin Abu Jahal ditugaskan untuk bersiaga di perbatasan Syam sebagai pasukan cadangan. Berhadapan dengan jumlah pasukan Romawi yang besar, Khalifah Abu Bakar memerintahkan semua divisi agar bergabung menjadi satu, sekaligus memerintahkan Khalid bin Walid untuk bergerak ke Syam, membantu dan memimpin pasukan muslimin di sana menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Segera, Khalid bergerak ke Syam dan mewakilkan kepemimpinannya di wilayah Irak kepada Musanna bin Harisah. Yang menakjubkan, Khalid bersama pasukannya melakukan perjalanan bersejarah melewati rute yang belum pernah dilewati manusia sebelumnya. Mereka mendaki bukit dan menembus gersangnya padang pasir antara Irak dan Syam. Rute Khalid memotong jalur yang biasanya digunakan dalam perjalanan antara Irak ke Syam. Ia melewatinya dengan kecepatan melebihi rata-rata perjalanan pada umumnya. Adapun rute yang dilalui oleh Khalid bin Walid beserta 6.000 pasukannya adalah sebagai berikut.
Sesampainya Khalid bin Walid di Busra, ia memerintahkan semua pasukan berkumpul di Yarmuk, sebab Heraklius telah mengumpulkan pasukannya di Wakusah dengan menunjuk Tazarik atau Gregory sebagai panglima tertinggi. Jumlah pasukan Romawi mencapai 240.000 personil, sedangkan pasukan Muslimin hanya berjumlah 30 hingga 40.000 personil, termasuk pasukan Ikrimah yang sebelumnya disiapkan sebagai pasukan cadangan. Khalid bin Walid membagi pasukan menjadi 36 hingga 40 divisi. Setiap divisi beranggotakan 1.000 orang. Lalu, membagi formasi menjadi front jantung pertahanan dan front sayap. Sedangkan komposisi pasukan sayap diisi oleh pasukan kavaleri di barisan belakang agar kekuatan pasukan sayap semakin kuat dalam menahan pasukan Romawi yang secara angka dapat menjebol kedua sayap. Mengingat jumlah musuh yang berlipat ganda dibandingkan jumlah pasukan Muslimin. Sementara di pihak Romawi, 240.000 personil itu terdiri dari 80.000 pasukan yang diikat rantai besi setiap 7 orangnya, dengan tujuan agar tidak melarikan diri saat pertempuran berlangsung, serta 80.000 pasukan kavaleri dan 80.000 pasukan infanteri. Sebelum peperangan benar-benar meletus, kaum muslimin mengirim beberapa juru runding untuk mengajak bangsa Romawi memeluk Islam. Ajakan atau dakwah sebelum pertempuran menjadi agenda pertama kaum muslimin sebelum memutuskan melakukan peperangan. Sebab, tujuan ekspansi kaum muslimin bukanlah untuk menguasai suatu negeri semata, apalagi dengan mengambil kekayaan alamnya, melainkan untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi serta menyebarkan ajaran Islam. Dalam dialog juru runding kaum muslimin dengan Panglima Romawi Tazarik tidak membuahkan hasil apapun. Akhirnya, utusan muslimin kembali ke pasukannya untuk bersiap siaga bertempur melawan Romawi. Kemudian, Panglima Romawi yang lain bernama Fahan mengundang Khalid bin Walid untuk bertemu dan berusaha membujuk pasukan Islam agar kembali ke negerinya. Fahan berkata kepada Khalid, "Kami telah mengetahui bahwa perut laparlah yang telah mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maka maukah jika aku berikan kepada setiap pasukan kalian 10 dinar lengkap beserta makanan dan pakaian? Dengan syarat, kalian harus kembali ke negeri kalian. Dan pada tahun depan, datanglah kembali padaku dan aku akan memberikan jatah yang serupa." Khalid menjawab, "Sesungguhnya bukanlah perut lapar dan kemiskinan yang mengeluarkan kami dari negeri kami, sebagaimana yang engkau sebutkan tadi. Tetapi, sebenarnya, kami adalah sekelompok manusia peminum darah dan telah sampai kepada kami berita bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian, bangsa Romawi. Untuk itulah, kami datang ke sini." Ketika persiapan telah matang dan perundingan menemui jalan buntu, kedua pasukan melakukan perang tanding dengan mengutus masing-masing jagoan. Salah seorang panglima Romawi bernama Jarajah bin Tuzra atau Georgius keluar dari barisannya dan meminta kepada Khalid bin Walid bersedia menemuinya, bukan untuk mengajak perang tanding, melainkan mengajak berdialog kepada Khalid tentang Islam. Georgius kagum dengan agama yang dibawa oleh para pasukan Arab. Setelah berdialog dengan Khalid, ia memeluk Islam dan berbalik berperang di pihak muslimin. Melihat Georgius membelot dari kaumnya, pasukan Romawi lalu menyerang pasukan muslimin. Peperangan pun berjalan dengan sengit. Khalid membuktikan kehandalan taktik perangnya. Pasukan tengahnya mendesak jantung pasukan musuh, hingga memisahkan pasukan kavaleri Romawi dengan pasukan lain. Dengan siasat ini, Khalid berhasil melemahkan sayap kanan dan sayap kiri musuh. Pasukan berkuda Romawi itu semakin terdesak hingga terpaksa melarikan diri meninggalkan pasukan infanteri atau pasukan yang berjalan kaki. Akibatnya, pasukan yang tak berkuda itu semakin lemah karena kekalahan pasukan kudanya. Banyak pasukan Romawi yang tenggelam di Sungai Yarmuk dan Sungai Wakusah. Kebanyakan pasukan yang tenggelam itu adalah mereka yang diikat dengan rantai satu sama lainnya. Yang awalnya bertujuan agar tidak melarikan diri, kini strategi itu justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Di tengah pertempuran yang belum berakhir, datang seorang utusan dari Madinah menemui Panglima Muslimin Khalid bin Walid. Utusan itu bernama Mahmiyah bin Zanim. Ia membawa surat yang berisikan kabar wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kabar ditunjuknya Umar bin Khattab sebagai Khalifah kedua. Dalam surat itu juga berisi perintah dari Khalifah Umar menurunkan Khalid bin Walid dari kepemimpinan pasukan dan digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Walaupun begitu, Khalid menerima perintah itu dengan patuh. Ia
sempat menyembunyikan hal itu dari kaum muslimin agar tidak terjadi konflik dan memecah konsentrasi mereka. Ia baru menyampaikan kabar itu setelah peperangan berakhir. Sementara peperangan belum berakhir, Khalid terus mengatur strategi agar kaum muslimin semakin gencar dan gigih dalam melakukan serangan, hingga pasukan Romawi benar-benar lari kocar-kacir. Akhirnya, perang dahsyat dan terbesar saat itu berhasil dimenangkan kaum muslimin. Sejarah mencatat, Perang Yarmuk adalah salah satu perang yang paling gemilang yang dilakukan kaum muslimin. Perang yang berlangsung di akhir masa kekhalifahan Abu Bakar hingga di awal kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini menjadi gerbang pembuka dalam menaklukkan bumi Syam seluruhnya. Dalam Perang Yarmuk ini, jumlah pasukan muslim yang gugur sebanyak 5.000 mujahid, termasuk diantaranya Panglima Ikrimah bin Abu Jahal dan putranya Amr bin Ikrimah. Sedangkan di pihak Romawi, jumlah yang tewas mencapai 90.000 orang. Tazarik atau Gregory dan beberapa panglima Romawi terbunuh dalam Perang Yarmuk ini. Kemenangan kaum muslimin di Perang Yarmuk ibarat pintu masuk ke wilayah Romawi. Posisinya seperti Qadisiyah di Persia. Baik Perang Qadisiyah maupun Perang Yarmuk telah memompa semangat kaum muslimin untuk terus memperluas wilayah Islam. Adapun misi berikutnya adalah kota-kota Syam seperti Yerusalem, Damaskus, dan Homs, yang akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sahabat telah menonton video ini, tetap ikuti kelanjutan kisahnya dengan klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, like, share, dan berikan pendapatmu di kolom komentar jika ada yang ingin ditambahkan. Saya Indarto, sampai jumpa di video berikutnya.